Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dan sekarang kita mau membahas pembelajaran selanjutnya yaitu tentang memahami sanad, matan, dan rawi dalam ilmu hadis. Seperti apa sih? Ayo kita pelajari bareng-bareng sekarang ya. Sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau jalan yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah adalah rangkaian perawi yang secara berkesinambungan menghubungkan hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh sanad dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Muthanna, seorang perawi thiqah yang terpercaya yang menyampaikan suatu riwayat dari Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, yaitu perawi berikutnya dalam rantai dikenal akan kehati-hatiannya. Dan dari Ayub, perawi yang meriwayatkan dari Abi Kilabah, dari Ayub dari Abi Kilabah. Kilabah adalah seorang tabi'in yang menerima langsung dari sahabat. Sahabat siapa? Dari Abi Kilabah, dari Anas radhiyallahu an. Anas adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumber awal dari hadis tersebut. Selanjutnya adalah matan. Matan adalah isi atau redaksi hadis, maksudnya perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, matan adalah inti pesan yang disampaikan dalam suatu hadis yang membawa makna dan petunjuk setelah sanad yang membuktikan keasliannya. Seperti itu. Contoh dari matan hadis adalah seperti hadis yang terkenal yaitu yang berbunyi, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kata la ilaha illallah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Matan itu harus sesuai dengan Al-Quran ya anak-anak, tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau prinsip dari syariat Islam. Sekarang rawi. Siapa rawi itu? Rawi adalah penyampai hadis. Jadi, rawi itu adalah seseorang atau individu yang meriwayatkan hadis ya. Orang yang mendengar dan menyampaikannya langsung dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perbedaan sanad, matan, dan rawi. Meskipun saling terkait, tapi setiap elemen ini memiliki peran yang jelas ya dalam membentuk sebuah hadis yang utuh. Sanad itu rantai perawi. Kalau matan adalah isi dari hadis itu sendiri. Sedangkan kalau rawi adalah individu. Individu maksudnya yang menjadi bagian dari sanad. Orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis. Jadi ketiganya ini saling berkaitan dan harus lengkap ya. Serta harus memenuhi syariat agar suatu hadis tersebut dapat diterima dan diamalkan dalam syariat Islam. Pentingnya adanya sanad, matan, dan rawi dalam ilmu hadis ya. Ketiganya ini adalah fondasi keilmuan hadis yang kokoh. Jadi sanad itu penjagaan keaslian dari hadis. Kalau matan menjamin keselarasan, menjamin bahwa pesan hadis itu selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan Al-Quran. Sedangkan kalau rawi itu adalah penentu kredibilitas, yaitu penentu utama validitas riwayat yang mereka sampaikan. Jadi secara keseluruhan, ilmu ini mencegah penyebaran hadis palsu dan memastikan kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dampak kesalahan dalam sanad, matan, dan rawi. Setiap cacat pada salah satu pilar ini dapat berakibat fatal pada suatu hadis. Seperti tanpa sanad. Sanadnya itu tidak jelas, tidak disebut di hadis, melainkan perkataan biasa yang tidak memiliki otoritas agama. Terus yang kedua, perubahan matan. Isi dari hadis itu berubah atau sudah dipahami secara keliru. Maka ini akan menimbulkan kesalahan fatal dalam hukum dan akidah. Yang ketiga, rawinya tidak dapat dipercaya. Rawi itu harus jujur, harus kuat hafalannya. Tapi kalau rawinya tidak dapat dipercaya atau tidak adil, tidak jujur, dan dobit, hafalannya tidak kuat. Ini akan menyebabkan hadis yang diriwayatkan menjadi doif atau lemah, atau maudhu, palsu. Bisa dikatakan bahwa hadis itu palsu. Sejarah mencatat banyak kasus munculnya hadis palsu akibat lemahnya pengawasan terhadap sanad rawi yang menjadi ancaman besar bagi kemurnian agama Islam. Kesimpulan dari sanad, matan, dan rawi pada pilar keilmuan hadis. Sanad, matan, dan rawi ini adalah 3 unsur pokok yang tidak bisa terpisahkan dan menjadi fondasi utama dalam sebuah ilmu hadis. Memahami ketiganya adalah kunci untuk menilai keaslian dan kualitas hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Ilmu hadis menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW dari distorsi dan pemalsuan sepanjang masa. Jadi, mari kita pelajari, amalkan, sebarkan ilmu ini untuk memperkuat iman dan pengetahuan kita. Dengan pemahaman yang kokoh ini kepada ketiga elemen tadi, kita dapat menjaga kemurnian ajaran Islam dan mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa mempelajari modul dan kerjakan tugas mandiri yang tersedia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.